Dinukil sebuah kisah ada orang yang sudah divonis akan dipenjara di Saudi, di Riyadh waktu itu. Kisah nyatanya. Dan dibuat sertifikat palsu. Ya, seakan-akan, jadi surat dia, rumah dan tanah itu diambil oleh seseorang, dibuat sertifikat palsu. Dan tidak cukup di situ. Orang yang jahat ini juga menuduh dia membuat sertifikat palsu. Jadi sudah dipalsukan sertifikat dia, dan itu pengadilan membenarkan sertifikat yang palsu itu, plus yang ini nuntut lagi, orang yang jahat ini nuntut lagi, kalau yang di sana itu palsu loh, maka harus dipenjara. Dan dia kena batunya, sudah hilang hartanya, dia pun akan dipenjara. Terus dia nggak tahu harus buat apa lagi, keputusan tinggal 1 jam pengadilan akan diputuskan, akhirnya dia bingung dia harus buat apa, Allah ilhamkan ke dia, ada keinginan telepon kepada salah satu ulama di sana. Terus setelah telepon, lalu dia katakan, Syekh terjadi begini dan begitu. Syekh itu kalau kita kayak kiai atau ustadz. Maka syekhnya mengatakan, kau masih punya orang tua yang hidup? Dia bilang, iya ada. Tinggal ibu saya. Tinggal 1 kota enggak? Iya sama. Baik. Sekarang kamu masih bisa keluar dari pengadilan? Masih bisa. Keluar sekarang, cari restoran terbaik. Yang kamu bisa dapat antara pengadilan dengan rumah ibumu. Belikan dan makan siang sama ibumu. Kata orang ini, Syekh 1 jam lagi saya bisa dipenjara ini sekian tahun. Mana ada waktu untuk beli makanan, untuk duduk sama ibu. Syekh bilang, kalau kau mau dengar saya, saran saya lakukan itu. Itu saja. Maka dia karena tidak ada pilihan, dia pergi. Dia beli makanan, dia pergi makan sama ibunya gitu ya. Tanpa dia ceritakan permasalahannya. 1/2 jam kemudian, dia ditelepon oleh pihak pengadilan dengan hikmah Allah. Ini waktu yang sangat pendek, 1/2 jam. 1 jam lagi dia akan divonis. 1/2 jam setelah dia keluar dari pengadilan dan lagi makan sama ibunya, dia ditelepon oleh pihak pengadilan. Ternyata orang yang membuat sertifikat palsu ini itu dibongkar oleh orang lain. Kedoknya dia sudah banyak melakukan kriminal yang sama. Dan akhirnya orang itu yang divonis akan ditangkap, bahkan dipenjara seumur hidup karena sudah banyak korbannya. Dan terbukti orang ini selamat. Akhirnya hartanya kembali, dia pun tidak jadi dipenjara gitu kan. Lalu dia telepon syekhnya, dia bilang, Syekh, Assalamualaikum. Alhamdulillah, permasalahan saya selesai. Terjadi begini dan begitu, keajaiban. Kata syekhnya, kira-kira menurut kamu apa sebabnya? Dia bilang, demi Allah ya Syekh, karena doa ibu saya. Waktu saya duduk sama ibu saya, dia kaget karena saya belum pernah menemani makan siang sama-sama karena kesibukan. Sekarang tiba-tiba makan, ibu saya cuma bilang sambil dia menikmati makanan tersebut saking gembiranya, semoga semua urusan memudah nak, semoga kau selamat dari mara bahaya. Hanya itu saja. Tapi dia bilang saya tidak cerita permasalahan saya. Dengan itu selesai urusannya.